Jaringan Save Migran Batam adalah jaringan peduli migran, perlindungan perempuan dan anak Kota Batam yang terdiri dari 13 lembaga swadaya masyarakat di Kota Batam, yaitu dari Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Kuskupan Pangkal Pinang, Rumah Faye, Yayasan Ampun Pelangi, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Lintas Nusa, Yayasan Limbak, Yayasan Insan Sadis Sebalai, Gembala Baik, Yayasan Berdian, Yayasan Bina Mandiri, Perkata, Satgas NTT Peduli, dan Bala Keselamatan. Dan hari ini saya mendengar langsung bagaimana suara hati. Nah, ini cocok nih, suara hati anak. Saya pesankan, perempuan itu harus disayangi, perempuan harus dilindungi. Coba kalian bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada perempuan, apa jadinya? Kampanye 24 hari penuh kasih sayang. Para hadirin sekalian, kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau dalam bahasa Inggrisnya 16 Days of Activism Against Gender Violence merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia. Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi terkhusus di Batam, 16 hari ini diubah menjadi 24 hari karena bertepatan dengan 18 Desember dunia memperingati imigran internasional di mana perempuan dan anak sering menjadi korban di dalamnya. Apa sih yang terjadi dalam rentang waktu 25 November hingga 10 Desember? Pada tanggal 25 November menjadi Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Tanggal itu terpilih sebagai penghormatan atas meninggalnya Miracle bersaudara, yaitu Patria, Minerva, dan Maria Teresa pada tanggal yang sama di tahun 1960 akibat pembunuhan keji yang dilakukan oleh kaki tangan seorang diktator Republik Dominika pada waktu itu. Penetapan tanggal ini mengacu pada Deklarasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada tanggal 18 Desember 1990 di New York, Amerika Serikat. Setelah barusan kami menjelaskan tentang sejarah dari 24 hari penuh kasih sayang, mari kita sambut Kepala Jaringan Save Migran Kota Batam, yaitu Bapak DS Agung untuk menyampaikan beberapa kata-kata sambutan. Kepada Bapak DS Agung kami persilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Jaringan Save Migran Batam adalah jaringan peduli migran, perlindungan perempuan dan anak Kota Batam yang terdiri dari 13 lembaga swadaya masyarakat di Kota Batam, yaitu dari Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Kuskupan Pangkal Pinang, Rumah Faye, Yayasan Ampun Pelangi, Yayasan Dunia Viva Wanita, Yayasan Lintas Nusa, Yayasan Limbak, Yayasan Insan Sadis Sebalai, Gembala Baik, Yayasan Berdian, Yayasan Bina Mandiri, Perkata, Satgas NTT Peduli, dan Bala Keselamatan. Jaringan Save Migran Batam berdiri pada tahun 2017 dengan tujuan mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kerjasama antar lembaga di Kota Batam dengan satu visi yang sama, yaitu untuk melindungi perempuan dan anak Kota Batam dari tindak kekerasan fisik maupun psikis, khususnya bagi mereka yang rentan terhadap perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, KDRT, dan sebagainya. Adapun tadi sudah disampaikan oleh MC tentang mengapa kita berkumpul di sini, yaitu
untuk melaksanakan pembukaan kampanye 24 hari penuh kasih sayang. Kita tepuk tangan buat kita semua untuk kasih sayang ini. Sekali lagi. Kita perlu kasih sayang, jauhi tidak kekerasan, ya. Dan pada tahun ini juga sudah disahkan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kita semua punya peran masing-masing. Secara pribadi punya peran untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan seksual. Mengapa? Karena data statistik dari tahun ke tahun adanya peningkatan kasus dari kekerasan seksual, khususnya yang terjadi kepada remaja putri dan juga anak-anak. Kami akan sampaikan kata-kata sebagai moto kita bersama. Stop kekerasan. Kita sama-sama katakan stop kekerasan. 1, 2, 3. Stop kekerasan. Terima kasih. Tuhan berkati. Yang saya hormati Ibu Hajah Marlin Agustina sebagai Ibu Wali Kota sekaligus sebagai Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Yang saya hormati Ibu Novi Harmadia Astuti Esos, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Batam. Yang saya hormati dari Polresta Barelang atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak DS Agung, Ketua Jaringan Perlindungan Migran, Perempuan dan Anak Kota Batam. Yang saya hormati Romo Pascal sebagai Ketua KKPPMP Keuskupan Pangkal Pinang. Dan yang saya hormati 13 lembaga yang bergabung dalam jaringan Save Migran, serta anak-anak yang Ibu kasihi dan Ibu cintai. Selamat pagi semuanya. Dan bertepatan pada Hari Guru yang ke-77, kita selain merayakan peringatan Hari Guru, bukan untuk euforia memperingati Hari Guru, namun di Hari Guru kita bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, bekerja sama mendidik anak-anak di Hari Guru, khususnya mempersiapkan generasi masa depan dengan jiwa anti kekerasan. Memang di Hari Guru, disinilah kita semua mengapresiasi upaya dan jeripaya Bapak Ibu Guru dalam mendidik dan mengajar. Khususnya dari segi mendidik bukan hal mudah. Bagaimana menerapkan karakter kepada siswa. Kita semuanya memang perlu bergandengan tangan, para orang tua, stakeholder yang berkecimpung untuk membentuk generasi muda, generasi yang anti kekerasan. Harapan kita semua dengan kegiatan ini, dari 1089 yang hari ini mungkin agak bising suaranya ya Bapak Ibu ya Pastor, karena HP mereka kena sita. Jadi mereka biasa gerak tangan, sekarang gerak mulut. Nah, HP mereka lagi disita, jadi suaranya agak bising. Setidaknya dari 1089 generasi muda yang saat ini kita akan berikan pendidikan anti kekerasan, mereka harapannya menjadi agen di generasi yang akan datang, meneruskan cita-cita dari lembaga-lembaga ini dan khususnya bagian dari visi misi pendidikan nasional dan visi misi pendidikan sekolah, yaitu membentuk karakter. Ya, pembentuk karakter memang bukan hal yang mudah, tapi inilah bekal untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Tidak bisa dielakkan saat ini kita menghadapi generasi muda milenial. Apalagi setelah masa pandemi COVID, mereka
berada dalam gelusan perubahan teknologi yang luar biasa, di mana medsos bisa memberikan pengaruh yang banyak terhadap tumbuh kembang anak-anak ini. Maka gerakan pendidikan saat ini sama-sama kita bergandengan tangan untuk membentuk generasi dengan bekal karakter yang kuat. Untuk anak-anak sekalian, kita perlu menghaturkan terima kasih bahwa hari ini kita dipercayai kegiatan untuk gerakan agen anti kekerasan Hari Kasih Sayang di pembukaan di Gor Yosudarso. Kita berterima kasih kepada yang mempelopori, yaitu Bapak DS Agung dan Romo Pascal yang sudah menggandeng kita untuk bekerja sama memberikan pendidikan pada generasi muda. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang tua dalam mempersiapkan anak-anak di masa yang akan datang. 1, 2, 3, tepuk hak anak. Ayo, tumbuh kembang, berlindungan. Mantap sekali. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya kita manfaatkan waktu ini, saya mau memperkenalkan sama kalian dua gadis cantik ini. Nah, jadi di Raeksa itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kita ingin merangkul anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pelecehan. Bener banget, apalagi di zaman sekarang ya, pelecehan itu bukan hanya dipegang-pegang, tapi ada yang namanya pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu kayak catcalling, siul-siulin di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya. Salam bahagia semuanya. Bahagia enggak? Siapa nanya? Oke. Alhamdulillah saya diundang sini sangat luar biasa. Ikan tenggiri si ikan jahan, sedap dimasak berkari santan, lawan segala bentuk kekerasan demi keselamatan anak dan perempuan. Ya, karena saya perempuan, jadi lebih banyak ke perempuan ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, di sini ada Wali Kota Batam atau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pak Namabam ya, luar biasa. Bapak Kadis PMP UKM ya Pak ya, luar biasa. Yang saya hormati Kadis Pemberdayaan Perempuan. Nah, tadi pas sekali suara anak, nanti Pak Ibu Pemberdayaan Perempuan akan menanggapi, dan juga Pak Kadis, yaitu Ibu Nopi Hardiastuti, dan Ketua Jaringan SAFE Imigran Kota Batam, Bapak DS Agung. Terima kasih Pak. Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran, yaitu Romo Pascal, luar biasa. Berdiri Romo, Kepala sekolah yang sangat luar biasa, Kepala Sekolah Yosudarso, Ibu Sumiati. Siapa yang tak kenal Ibu Sumiati? Kenal semua ya. Dan yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Batam, Ibu Hajah Yanti Jebridin. Nah, luar biasa Ibu, dan seluruh siswa dan siswa satu sekolah Yosudarso yang saya sayangi. Kenal sama saya enggak? Siapa nanya? Tahu nggak siapa yang sebut itu? Siapa nanya? Siapa tahu itu? Kata-kata siapa itu? Siapa nanya? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Anak yang tidak punya apa-apa sekarang sudah jadi luar biasa. Ada yang tahu? Wow. Siapa yang tahu? Siapa tunjuk tangan? Saya kasih door prize. Nah, belakang sini.
laki-laki. Oke, sini sayang. Siapa namanya? Nama saya Kendi Fernando dari kelas 11 Bu. 11 ya. Tadi ibu tanya siapa namanya? Ya, itu lagi viral ya. Iya ya. Benar ya. Jadi anak yang biasa sekarang menjadi luar biasa ya. Jadi siapa dia? Namanya Dilan Cemek gitu. Siapa Dilan Cemek? Salah. Siapa? Siapa namanya? Nama aslinya? Saya cuma tahu nama setelah dia viral, dia buat nama Dilan Cemek. Ya, Dilan KW ya. Ya, Dilan Cemek. Namanya sebenar adalah Alif Cemek ya. Jadi sangat luar biasa. Saya mau cerita, kalian juga bisa seperti itu, ya. Kalian bisa seperti itu. Oh, saya perkenalkan diri saya dulu. Kamu sini. Saya adalah Bunda Marlin Agustina Muhammad Budi. Saya Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan saya adalah istri dari Bapak Wali Kota Batam. Bapak Wali Kota Batam punya istri wakil gubernur, tapi punya tugas masing-masing yang berbeda ya. Hari ini saya dapat berkesempatan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa bersilaturahmi dengan anak-anakku semuanya. Balik lagi, tadi namanya Alif Cemek ya. Alif Cemek ini sebenarnya adalah anak-anak muda yang biasa-biasa, yang mungkin kita tidak kenal dia dulunya. Tapi karena dia tinggal di lorong hujan, tahu nggak? Rumahnya tuh jelek banget ya. Dia buat konten yang pertama di hujan turun. Tapi sekarang endorsannya sangat luar biasa. Pundi-pundi uangnya sangat luar biasa. Itu menandakan dia punya kreativitas, dia punya inovasi, dia punya kesempatan, dan dia bisa membaca kesempatan yang ada di depan dia. Kalian juga bisa begitu. Teknologi ini sangat mendukung. Ya, tugas kalian cuma satu. Bagaimana saya bisa seperti itu? Cuma satu, adalah belajar mencari ilmu. Betul nggak? Betul Bu, betul. Ya. Kamu cita-citanya apa? Saya kepingin jadi akuntan di bagian perpajakan sih. Kenapa mau jadi akuntan perpajakan? Karena orang tak bayar banyak pajak ya? Oh enggak dong Bu. Tujuan pertama saya sih, saya punya paman memang kerja di bidang perpajakan. Setelah saya lihat, saya Cuannya banyak? Oh, ya itu salah satunya Bu, itu salah satunya Bu. Ya. Tapi setelah saya lihat kayaknya asik juga tuh kerjaannya tuh kayak menyusun keuangan, berarti memang suka bagian itu juga. Oh, jadi punya cita-cita yang sangat mulia, bagaimana mengajak orang untuk membayar pajak. Benar Bu. Ya. Jadi biar Dengan pajak itu bisa membangun infrastruktur, bisa membangun kesejahteraan masyarakat di Kota Batam, khususnya di mana kamu berada lah ya. benar Bu. Jadi saya mau mengajak orang-orang tuh untuk bayar pajak. Taat pajak ya. Bayar pajak itu asik loh, asik. Ya, ini anak milenial bagus ya. Bagus. Sudah memikirkan ke depan ya. Bismillah, bismillah. Oh iya, bismillah katanya. Anak-anakku semuanya, Bunda cuma ingin mengatakan bahwa kalian ini generasi yang sangat luar biasa. Generasi yang memang harus dipersiapkan oleh pemerintah, oleh keluarga kalian untuk meneruskan kami yang sudah apa ya? Udah harus punya pengganti lah. Harus punya pengganti katanya gitu ya. Jadi kalian ini tugas kalian adalah satu, belajar. Yang kedua, melihat potensi yang ada di daerah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kembangkan? Jadi lihat diri sendiri ya. Itu yang saya tugaskan. Dan hari ini saya mendengar langsung bagaimana suara hati. Nah, ini cocok nih. Suara hati anak. Nah, Ibu Kadis Pemuda Perempuan silakan maju. Pak dari Wali Kota Batam yang menemani saya bisa maju. Kebetulan karena pemerintah Kota Batam, saya provinsi, Ibunda provinsi. Nah, ini ada perwakilan pemerintah Kota Batam. Ya, bagaimana saya mendengar tadi hak anak disabilitas yang perlu dipenuhi, bagaimana hak anak dari anak-anak yang memang punya hak untuk kita penuhi sebagai kita pemerintah Kota Batam. Jadi ini program sebenarnya sudah ada, mungkin tidak terjangkau ya. Yang terakhir saya tadi
menarik sekali anak-anakku semuanya, bahwa katanya cobalah ada musrembang diikutkan serta untuk peduli anak atau LSM yang peduli anak untuk ikut serta dalam musrembang. Insya Allah Pak Pascal, saya akan sampaikan apa yang menjadi inspirasi anak-anak ini akan saya sampaikan dari untuk pemerintah Kota Batam. Yang ketiga, anak-anakku semuanya, tadi saya mendengarkan pergaulan bebas. Ya, itu kalian harus tahu bahaya pergaulan bebas. Bahaya, tadi saya dengar ada narkobanya, ada segala macamnya. Nah, hari ini adalah Hari Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi terima kasih kepada guru-guru semuanya yang ada di sini yang telah mendidik anak-anak yang super hebat dan berprestasi di Yos Sudarso ini yang sangat luar biasa. Tanpa guru-guru kami mungkin tidak akan seperti ini. Jadi sangat luar biasa perjuangan seorang guru dalam pendidikan anak dan melahirkan anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia dan berinovasi ke depannya. Jadi anak-anakku semuanya, saya berharap kepada kalian semuanya teruslah belajar, teruslah fokus apa yang kalian cita-citakan, karena cita-cita itu akan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi ke depan, dan konsep hidup kita itu jelas dengan kita mempunyai mimpi yang sangat luar biasa, ya. Oh, punya cita-cita yang signifikan, ya. Saya pengen jadi, karena saya perempuan kan. Ya. Saya pengen perempuan itu bisa disamaratakan dengan laki-laki. Jadi, wow, luar biasa ya. Terus karena cita-cita saya seperti itu, sebenarnya saya mengambil jalur hukum, walaupun jurusan saya IPA sebenarnya agak melenceng. Cuman dari kejadian ini, saya pengen menyuarakan suara dari para perempuan untuk bisa maju seperti laki-laki, bisa menjadi pemimpin, juga bisa menjadi apa yang dibanggakan di keluarganya. oh ya, berarti ini Romo ini ada kader saya, ya. Kader saya menjadi seorang wakil gubernur. Mau nggak ke depan? Insya Allah. Ah, ya, sudah ada kaderisasi ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi anak-anakku semuanya, cowok-cowok semua di sini ya, saya pesankan perempuan itu harus disayangi. Perempuan harus dilindungi. Betul? Perempuan harus dibela. Betul nggak? Ya, jadi gitu, perempuan harus sayangi, dilindungi dan dibela ya. Karena perempuan itu bagian dari laki-laki, bagian dari kita. Coba kalian bayangkan, kalau di dunia ini tidak ada perempuan, apa jadinya? Tidak ada semuanya ya. Makanya perempuan itu harus dibela ya, dibela. Jadi keterwakilan perempuan itu penting ya. Dimanapun, di legislatif, di eksekutif itu penting ya. Jadi kaderisasi sangat luar biasa. Saya doakan kamu nanti jadi wali kota Batam yang pertama di untuk perempuan. Ya, wakil wali kota saya tidak tahu, nanti kita 10 atau 20 tahun lagi kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Ini kita siapkan dari sekarang. Jadi anak-anakku, ini cita-cita sangat luar biasa. Terima kasih. Yang agak preman tadi pergaulan bebas, cita-citanya apa? Perkenalkan, nama saya Prayata Anom. Ibu, saya memiliki cita-cita yaitu menjadi Menteri Sosial atau terjun di dalam kabinet kepresidenan. Wow. Kenapa mau ke situ? Kenapa mau ke pemerintahan? Karena ketika suara rakyat sudah dibungkam dan tidak bisa menyampaikan aspirasinya, maka saya ingin terjun ke dalamnya untuk bisa mengubah dari dalam. Wow, luar biasa ya. Jadi termotivasi, sering memberikan masukan, inspirasi, tetapi tidak pernah ditanggapi. Betul. Jadi mau masuk ke situ.
Betul, Ibu. Ya. Jadi step langkah pertama adalah menjadi pemimpin dulu ya, baru masuk ke sini. Ya, saya doakan bisa ini ya. Ya, jadi cita-cita sangat mulia ya. Jadi anak-anakku semuanya, cita-cita di tangan kalian, semuanya ada di tangan kalian, kalian mengaturnya. Cuman pesan saya satu, nilai kasih sayangku harus ada di diri kita masing-masing ya. Kenapa? Karena kita harus saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Dengan saling menyayangi, insya Allah semua masalah, semua permasalahan yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik ya. Kasih sayang. Sepanjang mengajar, mendidik anak-anak di sekolah, bagaimana sikap dari sekolah atau guru terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang marak terjadi di mana-mana? Ya, kami di sekolah punya program untuk pendidikan seksualitas pada remaja di bawah organisasi PIKR namanya, dan ini di bawah BK. Nah, jadi di situ ada program terkait masalah pendidikan seksualitas atau reproduksi pada remaja yang harus dikenakan sejak dini, karena di dalamnya ada bentuk-bentuk kekerasan, bentuk-bentuk korban penyakit menular dan sebagainya, atau korban kekerasan seksual ya. Itu kami sudah jalankan dan bekerja sama dengan lembaga lain, yaitu lembaga terkaitnya adalah BKKBN. Nah, itu yang sudah kami jalankan minggu lalu bahkan. Nah, seiring dengan kegiatan ini terkait masalah bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah ini, yang tidak disadari adalah bullying ya, kekerasan verbal. Nah, itu yang harus kita antisipasi dari pihak sekolah, baik dipahami oleh siswa itu sendiri maupun guru-guru, karena guru bisa saja menjadi pelakunya melalui hal yang tidak mereka ketahui, candaan dan sebagainya. Nah, jadi kita punya program Roots, yaitu program anti-bullying yang sudah dijalankan, dan kita juga mendeklarasikan sebagai sekolah anti-bullying. Itu sudah dilakukan. Nah, hari ini kita bekerja sama dengan pihak terkait ya, Komisi keadilan, perdamaian dan seterusnya ya. Banyak sekali lembaga yang bergerak di agen anti kekerasan. Nah, ini juga rangkaian kegiatan yang sinergi ya, selaras dengan program sekolah untuk mengajari karakter siswa agar mereka bukan hanya terbebas tetapi ikut menghentikan juga bentuk-bentuk anti kekerasan yang ada. Selain mengajar secara akademis, Bu, ada pendekatan tersendiri nggak dari guru untuk mengaplikasikan kasih sayang terhadap anak-anak didik sehingga anak-anak didik nyaman dan suka belajar? Oke. Nah, ini seiring dengan program yang kami jalankan, yaitu kurikulum merdeka ya Bu ya. Dari situ paradigma guru sudah harus berubah ya. Ini mengajar siswa berangkat dari apa yang mereka miliki sebagai kekuatan, karena karakteristik mereka kan berbeda-beda. Nah, jadi kita harus mengakomodasi segala kebutuhan siswa sehingga mereka diharapkan belajar itu nyaman, aman. Karena setiap siswa itu berbeda-beda, dengan tujuan yang akan dicapai itu sama. Nah, harapannya guru bisa kreatif, inisiatif ya, untuk melakukan strategi pembelajaran dalam rangka memerdekakan siswa ya. Nah, alhamdulillah saya hari ini diundang ke Yosudarso. Tadi saya baru pengukuhan Bunda Literasi. Ini ada hubungannya dengan anak sebenarnya, kekerasan perempuan anak, dan juga tentang bagaimana membuat anak berkarakter dan berakhlak serta berinovasi kreativitas. Jadi saya dikukuhkan tadi oleh bagian perpustakaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syafi Bando tadi, bahwa tugas Bunda Literasi bagaimana menciptakan dan ikut peran dalam membentuk SDM yang Kota Batam menjadi SDM yang lebih baik lagi ke depan. Nah, inilah tugas saya. Sebenarnya saya turun ke sekolah ini memberikan mereka motivasi bahwa mereka tuh harus tahu vision mereka apa ke depannya, mau jadi apa mereka. Tadi kita mendengar sendiri cita-cita mereka sangat mulia. Ada cita-citanya bermacam ragam, tapi fokus mereka hanya belajar bagaimana menyambut cita-cita itu sendiri. Nah, tugas kita sebagai orang tua, sebagai pemerintah harus menyiapkan semuanya. Tadi saya mendengar juga keluhan mereka tentang hak mereka. Itu tadi saya sudah menanggapi. Insya Allah nanti saya akan teruskan ke pemerintah Kota Batam bagaimana
saya. Jadi di rumah nanti setelah ini saya bicara, Pak tadi saya mendengarkan ini loh, apa solusi ke depannya. Oke, ada lagi di depan? Bagaimana dari isu yang beredar bahwa itu jarang kantor dari Pak Gub? Nah, nanti tanya aja Pak Gub sendiri, tetapi alhamdulillah saya apa yang di depan saya itu saya kerjakan ya. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya provinsi maupun Kota Batam. Oke, saja. Untuk hari ini kan ada berbeda dengan acara Hari Anak sebelumnya, Mo. Hari ini ada tokoh-tokoh dari pemerintah yang hadir dalam acara ini. Sudah adakah perhatian khusus dari pemerintah terkait persoalan-persoalan disemigran yang selama ini pemerintah terkesan enggan memberi perhatian ke persoalan perempuan dan anak? Ini pertanyaan bagus ya, tapi kalau kita mendengar suara hati anak tadi, ya, saya kira itu udah menjawab pertanyaan ini. Mengapa ada suara hati anak? Berarti memang ada sesuatu yang memang tidak tersentuh oleh pemerintah selama ini, sehingga tadi anak-anak berbicara, anak-anak kemudian mengungkapkan suara hatinya. Dan tadi kita dengarkan juga suara hati itu kan langsung menyentuh kepada pemerintah. Kami memohon kepada pemerintah, kami meminta kepada pemerintah dan sebagainya. Artinya memang ada yang belum dilakukan oleh pemerintah, dan karena itu mendorong para anak-anak muda itu untuk menyampaikan suara hatinya. Itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Harapannya tidak ada lagi kekerasan dalam bentuk apapun, berbasis apapun di Kota Batam yang kita cintai ini, terutama pada perempuan dan anak. Kita pengen semua kekerasan itu tidak ada dilakukan. Thank you, Mo. Siap, keren banget KDK.